Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu dokumen yang krusial banget buat Nusa Tenggara Timur. Namanya Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau RPJMD, untuk periode 2025 sampai 2029. Anggap aja ini kayak cetak biru pembangunan NTT buat 5 tahun ke depan lah ya. Nah, dokumen ini sekarang lagi dievaluasi ketat nih. Kita bakal kupas tuntas poin-poin evaluasi yang paling penting buat Anda pahami. Betul sekali. Dan evaluasi ini tuh bukan sekedar formalitas, bukan cuma checklist doang. Tujuannya ya buat mastiin RPJMD ini nggak cuma patuh aturan, tapi bener-bener bisa jawab kebutuhan real masyarakat. Juga tantangan pembangunan di NTT. Prosesnya ada 2 lapis nih. Prosesnya ada 2 lapis nih. Pertama di review internal sama APIP. Itu aparat pengawasan internal pemerintah. Terus dievaluasi lagi sama Menteri Dalam Negeri. Yang jadi sorotan utamanya, pastinya visi misi kepala daerah terpilih. Harus kelihatan jelas di situ kan. Keselarasan visi misi sama janji kampanye kepala daerah itu. Ya, fondasinya lah. Tapi, nggak cuma itu. Harus nyambung juga sama rencana jangka panjang daerahnya, yaitu RPJMD 2025 sampai 2045. Dan juga harus sinkron sama rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN 2025 hingga 2029. Oh, jadi semacam memastikan rencana 5 tahunan ini jalurnya sama ya, dengan arah pembangunan jangka panjang daerah dan juga nasional. Ya, persis. Jadi biar nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Biar sinergi. Nah, soal sinkronisasi ini kunci berarti ya. Terus gimana dengan program-program prioritasnya? Apakah itu juga diuji kesesuaiannya? Misalnya dengan janji nasional kayak Astacita Presiden terpilih. Program prioritasnya itu dievaluasi. Apakah benar-benar dukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri? Sekaligus yaitu tadi, dukung prioritas nasional termasuk Astacita. Yang juga penting, keterpaduannya sama Renstra, rencana strategis masing-masing dinas atau perangkat daerah. Ini biar semua geraknya seirama gitu. Oke, selain keselarasan programnya, target kinerjanya gimana nih? Yang juga penting, keterpaduannya sama Renstra, rencana strategis masing-masing dinas atau perangkat daerah. Ini biar semua geraknya seirama gitu. Nah, ini dia titik kritis lainnya. Target kinerja itu harus jelas, harus terukur, dan yang penting realistis. Dasarnya dari mana? Ya, dari capaian pembangunan 5 tahun sebelumnya, periode 2020 sampai 2024 itu. Nanti evaluator bakal lihat penggunaan indikator kinerja utama, IKU, sama indikator kinerja daerah, IKD. IKU sama IKD ya? Iya, IKU itu buat ngukur capaian tujuan sasaran RPJMD-nya. Kalau IKD itu lebih luas, mencakup indikator makroekonomi, kinerja urusan pemerintahan. Intinya sih pertanyaannya, targetnya ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Masuk akal nggak? Gitu. Kayak rencana tata ruang terus isu lingkungan gitu. Benar. Keterpaduan ini penting banget. Jadi RPJMD itu harus selaras sama RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Benar, keterpaduan ini penting banget. Jadi RPJMD itu harus selaras sama RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Sederhananya sih, ini buat mastiin pembangunan fisiknya nanti sesuai sama peruntukan lahan yang udah diatur, biar nggak nabrak aturan tata ruang. Ini semacam environmental check-up lah ya. Semacam cek kesehatan lingkungan gitu ya. Ya, buat mastiin rencana pembangunannya itu udah mikirin isu lingkungan, perubahan iklim, sama prinsip keberlanjutan. Oh iya, satu lagi, penerapan manajemen risiko juga dievaluasi. Nah ini nih, ini membawa kita ke salah satu fokus yang katanya sangat ditekankan ya dalam evaluasi RPJMD NTT kali ini. Yaitu integrasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, sering disingkat GETSI.
Kenapa ya isu ini dapat sorotan tajam di NTT? Ini menarik, karena penekanan ini bukan sekedar ikut-ikutan tren global bukan, tapi benar-benar berangkat dari data dan kondisi nyata di NTT. Kenapa ya isu ini dapat sorotan tajam di NTT? Ini menarik karena penekanan ini bukan sekedar ikut-ikutan tren global bukan, tapi benar-benar berangkat dari data dan kondisi nyata di NTT. Contoh nih ya, rata-rata lama sekolah perempuan di NTT tahun 2023 itu 7,61 tahun. Masih di bawah laki-laki yang 8,14 tahun. Terus partisipasi perempuan di posisi profesional tumbuhnya juga agak lambat. Jadi ada gap ya di situ. Ada gap, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi tingginya kasus PMI, pekerja migran Indonesia yang non-prosedural. Itu datanya sampai 97% kasus di tahun 2024 loh. Dan mayoritas korbannya itu perempuan. Ini kan sinyal kuat ya, ada potensi kerentanan misalnya ke perdagangan orang. Jadi penekanan pada JDSI ini bisa dibilang upaya langsung menjawab akar masalah sosial ekonomi yang spesifik banget di NTT ya, bukan sekedar jargon kebijakan di atas kertas. Tepat sekali. Evaluasi ini mau memastikan prinsip JDSI itu bukan cuma tempelan kosmetik, tapi benar-benar meresap di seluruh bab RPJMD, mulai dari visi misi, program, sampai penganggaran. Harus ada kebijakan afirmatif yang jelas buat kelompok rentan buat penyandang disabilitas. Dan analisisnya wajib pakai data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi disabilitas, dan faktor relevan lainnya. Ini krusial banget, biar pembangunannya benar-benar inklusif. Oke, beralih ke isu krusial lainnya nih. Pasti soal pendanaan ya. Rencana sebagus apapun kan butuh anggaran yang realistis. Oke, beralih ke isu krusial lainnya nih. Pasti soal pendanaannya. Rencana sebagus apapun kan butuh anggaran yang realistis. Kapasitas keuangan daerah. Gimana evaluasi melihat aspek keuangan daerah NTT? Nah, ini aspek yang sangat menentukan. Jelas, evaluasi bakal nguliti lah ya kapasitas real keuangan daerahnya. Mereka akan lihat tren pendapatan, sama belanja 5 tahun ke belakang, terus proyeksinya ke depan gimana. Salah satu sorotan utamanya itu efisiensi belanja. Misalnya gimana cara nyimbangin porsi belanja pegawai yang lumayan besar ya. Berapa tadi angkanya? Mencapai 47,81% di tahun 2024. Nah, itu gimana cara nyeimbanginnya sama kebutuhan belanja modal yang lebih produktif, kayak buat infrastruktur, atau program pembangunan langsung gitu. Jadi evaluasi nggak cuma nunjukin data itu aja ya, tapi juga menilai gitu, apakah struktur anggaran ini cukup sehat buat mendanai semua target RPJMD. Evaluasi akan menilai kecukupan dan kelayakan pendanaan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya soal pengelolaan utang daerah kalau memang ada, terus risiko fiskal apa aja yang mungkin dihadapi, dan gimana pemanfaatan transformasi digital bisa bantu efisiensi. Pertanyaan besarnya yaitu, skema pendanaan yang dirancang ini beneran bisa nggak sih dukung ambisi pembangunan yang ada di RPJMD? Realistis nggak? Wah, prosesnya kedengarannya rumit ya. Butuh banyak banget dokumen pendukung tadi ya. Mulai dari laporan KLAS, hasil review APIP, sampai berita acara musrembang RPJMD. Wah, prosesnya kedengarannya rumit ya. Butuh banyak banget dokumen pendukung tadi ya. Mulai dari laporan KLHS, hasil review APIP, sampai berita acara musrembang RPJMD. Ada tenggat waktunya juga kan ya yang ketat? Iya. Alurnya udah diatur jelas kok sama peraturan, kayak Permendagri 86 tahun 2017 itu. Jadi setelah berbagai tahapan termasuk musrembang dan persetujuan DPRD, evaluasi oleh Kemendagri itu ditargetkan selesai dalam 5 bulan. Ujung-ujungnya, peraturan daerah atau Perda RPJMD ini harus udah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Jadi, pokoknya memang terukur, dan ya cukup ketat. Oke,
Jadi jelas ya, evaluasi RPJMD NTT 2025-2029 ini adalah momen yang sangat menentukan arah pembangunan ke depan. Kita lihat tadi, titik-titik kritisnya ada di keselarasan visi misi, terus keterukuran targetnya, lalu urgensi inklusivitas lewat GDSI, yang memang berakar kuat pada kondisi real NTT, dan tentu saja realisme pendanaannya. Benar sekali. Ini ibaratnya peletakan batu pertama yang penting banget lah buat kemajuan NTT 5 tahun mendatang. Harapannya ya, proses evaluasi ini bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang gak cuma kuat di atas kertas, tapi juga benar-benar implementatif, bisa dijalankan, dan menjawab tantangan sekaligus potensi unik yang dimiliki NTT. Nah, sebagai penutup nih, mari kita renungkan bersama ya. Setelah RPJMD ini nanti lolos evaluasi dan sah jadi perda, gimana caranya kita semua, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, kita semua bisa bareng-bareng mastiin rencana hebat ini benar-benar turun ke lapangan. Gimana caranya biar ini jadi perubahan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat NTT, terutama mereka yang ada di kelompok paling rentan dan seringkali tertinggal. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.